Halo teman-teman sekalian, kami saat ini berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, dalam rangka untuk membuat konten yang lebih luas lagi dan lebih bermanfaat untuk teman-teman di rumah nih. Kalau nggak bermanfaat gimana? Di sini saya ditemani dengan siapa bang? Abang siapa? Coba jelasin dulu bang. Oh, saya Estu Ernesto. Nama panggung saya. Iya, Estu Ernesto. Saya punya YouTube, memposisikan diri sebagai pandit tarkam atau apalah itulah. Iya. Ya nanti linknya saya kasih di deskripsi gitu. Apa untuk ke IG-nya juga mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik dengan pembahasan kita di video kali ini gitu. Jadi temanya sendiri ini apa ya, kita mau ala-ala pandit gitu ya bang. Mungkin nanti nama segmennya Kita sok-sokan. terkenal loh nama apa? Ya amin ya. Kita mungkin bikin sok-sokan pandit gitu kali ya. Nanti saya bikin opening baru ini gitu. So ya. Dan tema kita kali ini apa bang? Tema kita kali ini apa ya? Apa yang mau kita bicarakan kali ini? Di GBK yang mana masih ada suara-suara apa perbaikan gitu Pemilu ya? 2024. Apa nih yang kita bicarakan? Timnas lah. Tim. AFF. Ya, kita akan ngomongin AFF, kekuatan grup A dan apa ya, perbandingan dari lawan ke kita gitu ya bang ya. Menurut gue menarik itu, menurut gue ya. Iya, monggo. Menurut gue sih setelah Piala Dunia selesai, itu kan. Ini lagi Piala Dunia nih ya. Ini pasti direkam jauh sebelum AFF gitu ya. Ini direkam pas setelah pertandingan pertama. Setelah pertandingan pertama, iya benar. Dan Qatar Ekuador nasibnya seperti timnas Indonesia di Piala Asia 2004 mengalahkan Qatar. Oke. Oh iya kan gitu. Boleh. Oke. Jadi mengalahkan Qatar gitu. Jadi sebenarnya Qatar itu duitnya banyak aja. Untuk skill mah masih berimbang lah dengan kita ya. Iya. Kalau kompetisinya jalan. Gitu. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas grup A. Kita bahas grup A nih. Piala AFF 2022 yang 20 Desember mulainya. 20 Desember? Iya, Ya. 20 Desember. Dimulai dari match antara Kamboja melawan Filipina ini kalau kita dari page-nya nih kita lihat. Jadi di Indonesia itu main di hari kedua ya, tanggal 23, benar. Tapi di grup A Indonesia itu ada Filipina, juara bertahan Thailand, Brunei yang baru lolos, sama dan Kamboja. Iya. Kita tuan rumah 2, away 3. Away 2, sorry maaf. Ya, away 2. Away ke Malaysia di Brunei sama ke Filipina. Terus kita kandang lawan apa namanya tadi? Kamboja. Thailand sama Kamboja ya benar. Ya, Kamboja sama Thailand benar. Duluan Kamboja dulu. Benar. Oke, so kita mulai ini kita langsung buka. Kita udah mulai kita. Iya, kita buka page. Kita nyambi buka page apa namanya? Page dari Wikipedia-nya nih, kita langsung aja, Bang. Ini coba. Saya sudah hafal. Saya belum hafal masalahnya. Oke, Bang. Go. Kita mulai dari Thailand dulu nih. Ya, gini. Thailand juara bertahan. Kalau menurut gue kekuatan ini kan kita ngebahas pasti ngebandingin dengan Indonesia dong ya. Pasti. Ngebandingin Indonesia. Pertama tentunya juara bertahan Thailand. Walaupun itu lawan terakhir kita. Di fase grup itu lawan terakhir. Mainnya, dan kita barusan menentukan stadion kita yang dipakai kan Stadion Patriot di Kota Bekasi. Kalau naik kereta jalan kaki doang. Ya, kayak di Eropa, yang pasti coba. Kalau kita dari Thailand itu yang pasti masih pelatihnya Alexander Polking. Orang yang cukup berpengalaman lah ya. Pengalaman di Liga sepak Thailand. bola Asia Tenggara bahkan. Asia Tenggara, dia orang Jerman Brazil. Dia pernah melatih di V-League di Ho Chi Minh City kalau nggak salah ya kan. Yang pasti si Alexander Polking itu sudah pegang tim lama. Tim lama ya. Nah, cuma di tim ini kan tidak ada Canatip nanti. Canatip sudah jauh-jauh hari memutuskan tidak ikut tim ini. AFF ya. Tidak AFF, tapi kan mereka juga punya Supanat Muentai, Supancok Saracat yang muda-muda. Benar. Banyak lah. Kalau teman-teman bisa cek sendiri lah highlight-nya gitu. Bagaimana peluangnya Thailand? Menurut saya di grup A tetap paling gede. Chance-nya paling gede gak sih untuk lolos gitu? Iya. Kondisinya apa? Ini kita langsung lawan Indonesia ya. Benar. Kita ngomong lawan Indonesia. Oke, go on. Mereka kompetisi jalan. Beberapa pemain bermain di Liga Jepang, Liga luar dan yang pasti tim ini nyaris nggak terlalu banyak berubah kecuali memang nggak ada Canatip aja. Benar. Jadi menurut gua ya kita tetap harus optimis timnas menang lawan Thailand ya. Tapi optimis itu kan juga harus pakai kata realistis juga. Gitu. Dibarengin dengan realistis gitu ya. Dibarengin dengan akal sehat gitu kali ya Bang ya. Jadi menurut gua sih Thailand tetap Indonesia pasti walaupun main di Patriot gitu,
tidak akan mudah bagi Indonesia. Tidak akan mudah, jelas ya. Saya nggak mau bahas Indonesia detail dulu karena nanti di segmen kedua segmen selanjutnya aja, benar. Khusus timnas Indonesia. Benar. Ngegibahin timnas Indonesia iya, gitu ya. Jadi kita yang pasti Thailand ini tim yang solid gitu, dan Paul King sendiri melatih juga tim under 23 di SEA Games kemarin ya. Iya. SEA Games kemarin. Baru ingat saya. Iya, dan pemainnya nggak beda jauh gitu. Maksudnya nggak beda jauh, dan mereka sudah meloloskan tim ke Piala Asia juga. Berarti memang prosesnya jelas ya, dari U23 ke senior tuh melalui satu jalur, melalui kan, Paul King itu gitu ya. Kan di luar Indonesia itu kebijakan itu kan mengalir gitu. Ganti orang nggak ganti kebijakan gitu. Kalau kita Gus Dur turun, Megawati naik, ganti kebijakan lagi, Megawati turun, SBY naik, ganti kebijakan lagi. Ganti kebijakan lagi gitu kan gitu. Kan kenyataannya kayak gitu. Nggak bahaya. Nyata kayak gitu. Sepak bola juga kayak gitu. Sepak bola kayak gitu ya. Buktinya dari zaman Pak Edi Rahmayadi ke sekarang, apa yang diteruskan? Elite Pro Academy verifikasinya juga nggak jelas, sama-sama aja kayak gitu. Jadi pada akhirnya kalau kita melihat sepak bola kan kontinuitas dong. Nah, setuju. Itu yang dipunyai Thailand sekarang, kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita kembali melihat ke grup A dengan susunan lawan-lawan kita nih. Berarti menurut Bang Estu, Thailand akan di peringkat 1, otomatis 4 negara lainnya ini memperebutkan peringkat kedua. Begitu kira-kira ya? Bisa jadi. Ya, kita dari Thailand kita ke Filipina. Kita ke Filipina. Oke. Kita ke Filipina. Filipina itu klubnya timnasnya multibangsa. Ya, dengan banyak hampir 70 atau mungkin enggak sampai 80% pemain mereka bukan kelahiran Filipina. Tapi it's okay, sepak bola nggak ada batasan gitu. Mereka juga punya warga negara gitu. Itu satu. Kedua, rata-rata mereka bermain di liga luar. Jerman banyak. Ada Jerman. Kipernya kan yang satu main di KL. Neil Ettridge itu yang sempat main di mana di IPL sama satu kiper lagi yang main di Kuala Lumpur ya, kemarin bawa final Piala FC. Baru tahu nanti kita masukin. Ditulis aja di sini. Nanti kita tambah. Kita nggak bisa hafal semuanya karena kita Indonesia banget nih ini nih, men. Ya pasti kita bukan pandit cerdas, tapi kita pandit keren. Iya. Oke. itu Filipina ya. Filipina. Daisuke Sato juga ada di Persib, jangan lupa. Tidak akan mudah bagi Indonesia. Mike Out juga ada tuh. Mike Out di Thailand di Mongtong. Situ siapa namanya yang di Barito? Ya lupa. Manuel Out apa Mike Out? Lupa. Itu ada juga di Barito. Artinya Filipina ini batu sandungan juga gitu. Ini batu sandungan berat juga berarti batu sandungan kedua buat Indonesia, dan kita main di Rizal Memorial Stadium di Manila di Filipina ya. Di Filipina, walaupun 91 itu kita juara di situ, tapi kan 91 gitu. Zaman sudah berubah 30 tahun ya sebenarnya ya. Iya, Friendster aja udah hilang sekarang. Iya. Sama Pet udah hilang gitu. Benar. Itu baru kemarin padahal. Benar. Filipina. Next ke Filipina kita ke Kamboja. Filipina kita ke Kamboja, benar. Kamboja itu ada satu ya, saya ingat dari beberapa waktu lalu yang selalu didengung-dengungkan menjadi seorang rising star-nya, Chan Vatanaka ya. Kalau saya lebih kepada tim ini kan dikelola secara Jepang banget ya, dengan Keisuke Honda, matanya Ryuryose. Liga Kamboja sendiri mendatangkan orang-orang Jepang untuk menghandle-nya itu ya. Iya, memanage-nya. Jadi sekitar awal November atau akhir Oktober kemarin Keisuke Honda memastikan bahwa dia memperpanjang kontrak kerja sebagai general manajernya timnas Kamboja. Iya. Dan itu dia bicara proses gitu. Not only percaya proses sebagai hashtag ya, tapi melewati bener real proses gitu. Ya sepertinya akan disensor ya ini ya. Gak apa-apa, kasih aja hashtagnya gitu. Jadi si Honda mengatakan bahwa jangan berharap pada kami tim ini dalam waktu dekat, tapi kita punya visi bahwa tim ini akan menjadi pesaing. Bukan pesaing, kita akan mencoba mengejar Vietnam ya. Dan Thailand. Yang disebutin Vietnam dan Thailand loh. Indochina ya. Indonesia nggak disebut loh. Apa ya, agak-agak gimana gitu, sakit hati juga dengernya nih. Ngapain sakit hati, kenyataan kayak gitu. Oke, fair pendapat masing-masing. Kalau saya sih ya realnya kayak gitu. Jadi Keisuke Honda bilang bahwa tim kami yakin ini bukan yakin, kami potensinya ada nih gitu ya. Potensi ada, tapi kami juga tidak akan, kami realistis bahwa
5-10 tahun ke depan kami masih akan menjadi tim Asia Tenggara nomor 2 istilahnya, bukan nomor berarti masih bukan status level atas menjadi gitu. Berarti apa ya? Belum menjadi mediocre, masih di papan bawah gitu. Itu diakui oleh Honda gitu. Berarti visi Honda adalah membuat tim ini menjadi kuda hitam yang konsisten, bener gak sih? Tapi mereka berjanji untuk punya step lebih baik gitu. Nah ini kalimat ini mengerikan sebenarnya. Bagaimana? Karena mengerikan apa coba? Karena main pertama Kamboja di Patriot. Iya, oke. Indonesia main pertama itu beban. Oh ya, harus menang, harus mendapatkan momentum gitu. Harus menang besar. Lawannya Kamboja, men. Ya kan? Ya dengan kondisi sekarang sih menang saja kayaknya sudah alhamdulillah kita ya. Bersyukur kita. Harus besar gitu. Oke. Artinya itu beban bagi Indonesia tentunya. Dan itu perlu diwaspadai dan mereka pasti mainnya lepas. Ya, lepas karena away gitu ya. Ini bahayanya adalah ketika kita kebobolan lawan Kamboja duluan. Walaupun misalnya taruhnya bisa menang 4-1 tapi kebobolan gitu. Oke. Di posisi Piala AFF Indonesia kan merugikan dengan kebobolan itu. Nah, itu menurut saya Kamboja yang diwaspadai bukan kekuatan sebagai sebuah teknik, tapi mentalitanya kali ya. Mentalitas sebagai seorang underdog kali gitu ya. Dan Keisuke Honda menurut saya orang yang visioner, motivator yang bagus di ruang ganti gitu. Benar beberapa kali kita melihat video-video yang dia ceramah tim topnya gitu itu benar-benar berapi-api ya. Satu hal yang perlu orang Kamboja percaya sama dia. Benar. Indonesia itu Sintayong ngelolosin Piala Asia sekarang masih pada nggak percaya. Ya masih ada suara-suara, masih ada noise kiri kanan gitu ya. Jadi caranya apa? Udah bekerja, udah mencapai something yang baik, tapi nggak dipercaya. Gitu. Iya. Kan apa bangsa Sintayong memang bukan bangsa kita, tapi dipercaya bangsa kita. Dipercaya dong. Kayak gitu. Seharusnya. Si Honda itu sangat dipercaya. Nah, ini timbal baliknya ada gitu ya. Yes. Terus yang terakhir Brunei. Waktu itu kalau nggak salah Bang S tuh ngobrol bareng si siapa namanya? Yang nggak ada tapi Prince ini dia nggak main di sini. Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Terakhir belum pas kualifikasi nggak ada. Dia kan main di Thailand ya sekarang. Di Chonburi kan. Siapa namanya? Anaknya Bolkia. Faik Bolkia. Jadi Brunei ya Indonesia pasti saya bukan kepastian bina Allah tanpa menyepelekan gitu ya. Indonesia bisa lah menang lebih dari 5 gol gitu. 7 bahkan 3 cukup sih menurut saya. Gue sih sekalian aja banyak. Bisa menang 5 gol lah. Tapi kekuatan Brunei adalah mereka apa kekuatan Brunei benar. Ini mereka dia punya Paul Munster. Paul Munster di sana. Iya, baru ingat saya. Terus pelatihnya sekarang Mario siapa yang di Suzuki Super Mario itu? Teguh. Bukan, itu temannya Salam Super. Bukan ya, beda segmen. Jadi, kalau Brunei tidak terlalu dihitung lah, tapi apapun pertandingan lawan Brunei kan di Malaysia dan itu pertandingan kalau nggak salah pertandingan ketiga ya. Ketiga bukan? Iya, ketiga. Kita away di Stadion Kuala Lumpur di Ceras. Di Ceras ya. Jadi, bukan di yang apa itu namanya? Bukit Jalil bukan ya? Beda ya. Stadionnya KLFC City. Oh iya, yang kemarin ya. Jadi menurut saya ya harus waspada dengan Brunei. Itu saya. Jadi warningnya adalah Thailand masih berat. Filipina agak berat. Filipina ya ada sedikit sandungan karena itu tadi main di sana gitu ya. Belum lagi kita bilang dengan kekuatan yang berbeda dan motivasi yang berbeda tentunya di kali ini. Ini komentarnya bukan saya mengecilkan arti sepak bola Indonesia bukan ya, tapi kenyataannya. Enggak apa-apa ngomong aja. Kenyataannya adalah kompetisi tidak jalan. Ya enggak apa-apa. Bang ngomong gitu kan. Ya. Kan nanti yang dihujat IG-nya Bang. Enggak apa-apa. Silakan aja menghujat gitu. Ngurangin dosa saya juga gitu. Tapi maksud gua ngomong realitas, tapi saya tetap optimis dong Indonesia pasti akan bisa melewati Thailand, melewati Filipina. Kita optimis kudu lah ya. Tapi kan itu tadi gambaran lah ya. Benar-benar. Gambaran peta kita, kekuatan dari pesaing kita di grup A gitu ya. Dari orang luar gitu ya. Semoga kalau STY sih kayaknya nggak nonton ini ya. Ya semoga kali ya. Mungkin Bandung Saputra mungkin akan nonton gitu ya. Ya semoga lah kalau Bang Bandung nonton tolong disampaikan. Ini hanya unek-unek kami sebagai wong cilik menonton.
Nanti linknya di-share ke Pak Marji, manajernya. Siapa tuh? Saya nggak kenal Pak Sumarji, manajernya Timnas Indonesia. Nantilah itu. Oke. So, jadi kalau untuk dengan begini nih Bang, seberapa besar kans Timnas Indonesia bakal lolos nih dengan peta tadi nih? Kasarannya memungkinkan nggak? Minimal untuk juara 2 deh, minimal biar lolos aja dulu. Memungkinkan. Seberapa besar? Salah kan, jangan pakai juara 2, peringkat 2. Sorry, peringkat 2. Juara cuma 1. Juara 1. Untuk mencapai peringkat 2 gimana nih menurut Bang Estu? Dengan ya, peta kekuatan yang sudah kita jabarkan tadi ya. Gini, kalau saya sih, menurut saya sih memang harus menang semua ya, harus menang semua. Tetapi kunci penting adalah ketika lawan Kamboja main di kandang pertandingan pertama. Kamboja lebih panas dulu karena bermain di pertandingan tanggal 20. Ini penting. Saya berharap Timnas tidak kebobolan sama Kamboja. Itu aja catatannya. Clean sheet ya, berarti harapannya clean sheet ketika melawan Kamboja nih ya. Entah nanti kalau ya, tapi jangan sampai cuma menang 1-0 gitu. Gitu ya, minimal 2 atau 3 lah. Oke. Tapi jangan kebobolan. Udah jangan kebobolan. Berarti kuncinya di match pertama kita itu yang akan dilaksanakan di 23 Desember nanti ya Bang? Iya, itu pokoknya saya harap jangan kebobolan dulu deh. Dan menang ya 2-0 nggak apa-apa deh. Oke, 2-0 minimumnya. Tapi saya harapnya sih 4-0. Oke, amin. I'm aiming to that. Oke, so kembali ke yang tadi, seberapa besar kemungkinan Indonesia untuk lolos? Ini tetap saya kemungkinan Indonesia lolos tetap di atas 70%. Persenan saya di atas 70, 60-70 lah kita bisa lolos. Tapi tetap di bawah Thailand gitu ya? Iya. Prediksinya nih. Iya. Gak apa-apa dong. Iya, enggak ya, tetap di bawah Thailand. Harapannya memang harus di atas Thailand. Tapi satu lagi, kalau kita bisa melewati Kamboja, di Filipina taruhlah kita menang atau seenggak-enggaknya sia-sianya seri, pertandingan terakhir lawan Thailand kita bisa menang dan kita bisa juara grup. Oke. Itu saya. Itu menurut saya ya, prediksi saya kayak gitu. Oke, so ya itu dia tadi teman-teman prediksi kami ya. Sama saya juga setuju banget dengan Bang Estu gitu ya, dengan analisisnya cukup tajam ternyata. Saya tidak ekspektasi saya tuh tidak seketat ini gitu. Omongannya ternyata cukup berbobot gitu. Saya takutnya nanti kalau saya ini viral bisa dipanggil ke podcast yang lain nih, bahaya saya. Ya, intinya tentu kita berharap Indonesia bisa lolos, bisa melangkah jauh gitu ya Bang ya? Iya. Oke, itu. Dan ya itu dia tadi pembahasan kami untuk peta kekuatan di grup A. Dan untuk konten-konten lainnya bersama Bang Estu ditunggu saja di video-video selanjutnya ya. Masih tetap mengenai AFF. Oke Bang? Siap. Oke. Mati nih.